Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi musawwiril khalqi wal arham, ghafiriz dzunubi wal asam, qabilit taubati wan nadam, alladzi ja'ala ta'lim wa ta'allum min ahammi ta'alimil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina biha min jamil ahwali wal afati wal alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, ma'danul ulumi wal irfani wal hikam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairil anam, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuriz zalam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi miyawmi risalatihi ila yawmiz siham. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa jami'i baiti ajma'in summa ila jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wa sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin al mukhlisin wal musannifin wal mufassirin a'immatil arba'atil mujtahidin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin. Nah, khususan la musannif hadal kitab al-imam alam Ahmad bin Husain Asy-Syarbi Bisuja wa Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghaziyan, Allah yaghfir lahum dzunubahum wa yarhamuhum wa yajli darajatihim fil jannah. Nafa'ana Allah bihima wa bi'ulumihim fid dharain. Lana lahum wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratul muhtaramin yang saya muliakan, saya takdimi para alim, para ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat di lingkungan Mushola Darussalam. Wabil khusus tentu yang saya takdimi, saya muliakan Mas Lundi selaku DKM Mushola Darussalam, para asatid, Bapak Ibu sekalian, Ustadz Bayu dan yang lain yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa takdim saya. Alhamdulillah, pada malam ini kita pertemuan yang ke-11 sudah kita memasuki tentang tayamum. Nah, ini tayamum ini penting karena ini pengganti wudhu, pengganti mandi besar. Jangan sampai kita salah dalam mempraktekannya, karena seperti hanya wudhu, tayamum pengaruhi nanti kalau tayamumnya nggak sah ya sholatnya nggak sah juga, nggak sah lagi seterusnya. Maka kita perhatikan yang penting. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai membaca kitabnya, sekali lagi mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini diberikan senantiasa sehat, afiah, umur yang panjang dan barokah, rezeki yang banyak dan berlimpah. Diberikan kita oleh Allah putra-putri yang solih dan solihah. Kapan kita berpulang kepada Allah diberikan kita kematian yang husnul khotimah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin solihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tayamum. Tayamum ini penting.
Kalau kita kepepet bisa kita pakai tayamum. Dasar hukumnya apa sih? Mana sih tayamum? Itu dalam surat Al-Maidah ayat 6. Itu ayat terkait dengan wudu. Itu terkait dengan wudu ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jahadum minkum minal ghaid aw lamastum al ayah. Jadi kalau kita nggak ketemu air atau kita dalam keadaan junub atau kita dalam berpergian sakit, maka kita boleh fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Itu ayat tentang tayamumnya. Lalu ayat hadis tentang tayamum apa? Itu ada kisahnya mengapa tayamum ini penting. Pada waktu itu disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, pernah kejadian dulu pernah saya sebutkan juga, sering saya sebutkan. Jabir itu meriwayatkan satu ketika dia itu berpergian sama teman-temannya. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam sebuah pertempuran. Nah, pas istirahat itu dia beristirahat di bawah Mekah, kan pegunungan tapi pegunungan kan gak kayak kita, batu semua kan. Gunung di Mekah itu di Arab itu batu semua. Nah, pas istirahat kemudian itu ada batu jatuh, kena kepalanya salah seorang dari tadi rombongan sahabat yang tadi pas peperangan tadi. Nah, batu itu kena kepalanya ini bocor, luka parah. Nah, delalah karena masih dalam perjalanan, akhirnya mereka tidur kan, istirahat. Nah, kemudian ini yang luka ini tidur waktu itu mimpi basah. Nah, mimpi basah, terus dia tanya ke temennya, hal tajiduna li rukhsatan fitayamum, teman-teman ada nggak nih rukhsah buat saya nih, boleh nggak saya tayamum? Nah, kata ini orang yang kepalanya bocor. Nah, kata karena waktu itu ada air kebetulan, jadi boleh nggak saya nih mandi besar, punya hadas besar, tayamum boleh nggak? Nah, kemudian ada temennya itu yang jawab, mana jitu laka rukhsatan wa anta taqdiru alal ma. Engkau nggak boleh itu, nggak dapat rukhsah atau kemurahan untuk bertayamum karena engkau mampu untuk mandi dengan air juga ada, engkau juga mampu, kamu masih sehat, hanya kepala aja yang bocor. Dia begitu sotoy. Akhirnya apa ya, karena temennya bilang begitu, kamu nggak boleh itu, nggak ada dapat rukhsah tayamum itu kamu. Akhirnya orang itu mandi habis mandi delala ya, karena ajal orang ini kemudian isdet, mati gara-gara memang luka parah kepalanya. Dia mandi besar dapat ini, tanya temennya yang sotoy, nggak boleh, kamu nggak boleh tayamum, harus mandi kamu. Akhirnya apa, orang ini mati. Akhirnya ketika sampai di Madinah diceritakan ini kepada Nabi tentang kejadian ini. Nah, akhirnya apa kata Nabi, qatalahumullah. Mereka yang jawab seenaknya aja, yang bilang nggak ada rukhsah tayamum itu sampai temannya itu mati, itulah yang membunuh, kata Nabi. Itulah sebenarnya dia yang membunuh temannya itu. Qatalahumullah, semoga Allah gantian membunuh dia. Kata Nabi terus apa? Ala asalu idzalam ya'um, ya tanya kalau nggak tahu, kata bahasa kita tuh. Kata Nabi nasihatin sahabat, kalau nggak tanya itu mbok ya, kalau nggak tahu itu mbok ya tanya. Fa innama syifaul ghayyi soal, karena apa, obatnya kebodohan itu ya bertanya. Kalau nggak tahu ya obatnya itu ya bertanya. Innama yakfihi ayatayamama wa yasra, maka sebenarnya cukup bagi orang itu apa, untuk bertayamum atau untuk mengusap bagian lukanya itu saja. Jadi kemudian diperban, kemudian diusap bagian atasnya, itu sudah cukup. Baru yang lain nanti diguyur karena dia mandi besar. Jadi begitu, boleh apa namanya, tayamum boleh juga dilakukan seperti mandi biasa, tapi yang bagian luka itu diperban, diusap aja. Jadi ada dua alternatif, boleh tayamum, boleh mandi biasa yang luka dilewatin, kiri kanan kirinya di ini, tapi yang itu kalau udah diperban tinggal diusap. Jadi begitu nanti. Tapi kalau yang mandi besar setelah itu tayamum juga, jadi double. Jadi kalau yang Shahihul Jawabir nanti begitu. Baik, sekarang kita baca tentang tayamum, ketentuannya itu apa aja sih tayamum itu, kita kapan boleh tayamum itu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza tafasrun. Qala al-musannifu rahimahullah taala. Faslun fit tayamum, yaitu tentang tayamum.
Wa syaraitu tayamumi, dan adapun maksud tayamum apa sih? Yang menyampaikan debu itu ke wajah dan kedua tangan, mengusapkan debu ke wajah dan kedua tangan. Wa syaraitu tayamumi, adapun syarat-syaratnya tayamum khamsatu asya'a, itu ada 5 hal. Jadi syaratnya tayamum, kita boleh mengganti wudhu dengan tayamum, kita boleh mengganti mandi besar dengan tayamum. Itu syaratnya ada 5. Yang pertama apa? Syaratnya kita boleh bertayamum wujudul uzri bisafarin au marodin, adanya udzur atau alasan halangan disebabkan karena kita dalam keadaan bepergian atau kita sedang sakit. Itu boleh bertayamum, kita berpergian atau kita dalam keadaan sakit, atau tentunya juga dalam keadaan kita nanti tidak menemukan air, atau ada air, sebenarnya ada air cuman dikit segitu-gitunya, musim kemarau lagi cukup banyak buat minum, nggak boleh kita pakai untuk wudhu, nggak boleh kita pakai untuk mandi. Kalau kita pakai malah nanti kita kehausan, bisa membahayakan, karena itu kebutuhan untuk hanya sekedar untuk minum doang, untuk bertahan hidup. Itu nggak boleh malah kita mandi atau wudhu dengan air yang ada, biarpun air ada loh ya, itu nggak boleh, harus malah diutamakan tayamumnya. Kalau keadaannya sampai seperti itu, misalnya kemarau kering, kemarau panjang, nggak ada air, hanya sisa segitunya hanya untuk minum, kita pakai untuk mandi, untuk wudhu nggak boleh, malah kita anjurkan untuk tayamum. Jadi begitu. Jadi ini syaratnya pertama apa? Syarat tayamum ada undur karena kita berpergian atau kita dalam keadaan said. Terus yang kedua apa? Wasani dukhul waktu sholat, yaitu masuknya waktu sholat. Nah ini bedanya tayamum sama wudhu. Ini yang perlu diperhatikan. Kalau wudhu kita sebelum masuk sholat, misalkan isya nih, kita belum azan, wudhu dulu dari habis maghrib, belum, bahkan kan wudhu maghrib kita pakai untuk isya aja kan boleh. Nah kalau tayamum nggak boleh. Jadi kita tayamum itu nanti ketentuannya juga tayamum khusus untuk satu sholat wajib aja, meskipun belum batal ya, nanti ketentuannya belakang nanti. Ini syarat yang kedua, ketiga adalah waktu sholatnya sudah masuk, udah azan, baru kita tayamum. Nggak boleh kita mau sholat isya tayamumnya tadi 6:30 kita udah tayamum dulu, nggak boleh. Nah, jadi sudah masuk waktu sholat, udah masuk waktu sholatnya ya, kalau kita ya udah azan lah, itu baru kita tayamum. Jadi udah masuk waktu sholat. Ini perbedaannya apa wudhu dengan tayamum. Nanti juga tayamum itu kalau wudhu kita bebas, belum batal, kita pakai wudhu maghrib sama dengan sekarang wudhu isya. Nah kalau begadang nggak batal juga, sampai subuh boleh kita pakai kalau wudhu. Tapi kalau tayamum ketentuannya hanya untuk satu sholat wajib. Misalkan kita nih maghrib tayamum untuk sholat maghrib, belum batal nih, kita mau sholat isya belum batal, tetap harus buat tayamum lagi, meskipun kita sholat ya, kalau untuk sholat sunnah bebas, habis sholat maghrib kita sampai isya kita sholat terus sholat sunnah terus nggak apa-apa, pakai tayamum yang tadi. Tapi ketika mau masuk sholat yang fardu lagi, hanya berlaku tayamum untuk satu kali sholat fardu. Jadi kalau mau isya ya tayamum lagi, mau subuh tayamum lagi, kita duhur udah tayamum, mau asar meskipun belum batal harus tayamum lagi. Nanti ketentuannya begitu. Jadi yang ketiga, tayamum ini syaratnya apa? Masuk waktu. Terus yang keempat tayamum itu, yang ketiga tayamum itu apa? Wasalisu tolabul ma'i. Jadi harus didahului dengan mencari air dulu. Jadi kalau memang tayamumnya itu bukan karena penyakit ya, misalkan karena nggak ada air ya diyakinin betul memang nggak ada air, dicari dulu. Ini benar nggak? Kalau kita lagi bepergian pada di tengah-tengah alam bebas ya kita tengok dulu, kalau tempatnya terbuka gampang. Dalam kitab ini sebutkan tinggal kita menengok ke 4 arah, ke barat nggak ada air, ke timur nggak ada air, ke utara nggak ada air, ke selatan nggak ada air, oh itu udah cukup, kita boleh bertayamum. Kalau tempatnya naik turun, ada gunungnya, ada lembahnya, ini yang repot. Kita harus kalau ini harus diperhatiin benar bolak-balik. Harus kita kalau di lembah kita turun sedikit ngelihat. Nah
gitu. Kalau di gunung agak naik dikit itu yang repot, tapi kalau tempatnya rata tinggal kita nengok ke kanan kiri 4 arah kok nggak ada air, ya udah kita boleh bertayamum. Pokoknya kalau tayamumnya karena air ada atau enggak, harus ada upaya mencari dulu, dicari dulu ada air apa enggak. Baik mencarinya itu oleh kita sendiri yang mau bertayamum, atau dicarikan oleh orang lain karena kita menyuruh, kita bos nih, Ustadz Bayu bos, ada air nggak sini, ayo nyuruh orang cariin air, nggak ada, nyuruh orang boleh, kita sendiri ataupun nyuruh orang lain yang kita izinkan boleh. Nanti kalau udah nggak ketemu baru kita bertayamum itu. Jadi tolabul ma harus dicari dulu air itu. Terus yang keempat, kita boleh tayamum syaratnya juga wa ta'adzaros isti'maluhu, kita uzur. Kita ada halangan untuk menggunakan air. Contohnya bi ayyakhafan isti'mal ma'i ala dhihabi nafsin. Jika kita menggunakan air itu kok membahayakan keselamatan jiwa kita, itu kita boleh bertayamum. Misalkan ada air, biarpun ada air. Jadi yang mencari air tadi itu yang memang murni untuk orang yang karena airnya ada atau enggak, bukan karena penyakit. Tapi kalau penyakit karena ada udzur yang sifatnya tadi sakit, yang kalau pakai air misalkan habis penyakit tertentu yang kata dokter setelah berobat atau setelah operasi ini bahaya kalau kena air, jangan kena air dulu ya Pak. Misalkan kita habis operasi di bagian anggota wudhu, misalkan kaki di sebagian ini bahkan untuk bawah, atau tangan sebelah sini sebelah anggota wudhu, atau kita di wajah di sini yang harus kena air wudhu kita operasi. Kalau kena air nanti bahaya, bisa bernanah dan macam-macam, bisa memberikan infeksi kalau kena air. Nah itu boleh tayamum, meskipun ada air kita boleh bertayamum. Jadi ta'adzarus isti'malu, bisa membahayakan jiwa kalau kita pakai air, itu kita boleh bertayamum. Atau manfaatun, bisa membahayakan fungsi tubuh kita. Misalkan nih kita cuaca dingin, atau kita punya penyakit tertentu, misalkan tangan kita nih, kita orang tua kadang udah tua punya penyakit apalah, kalau tangan kita misalkan kena air langsung kaku, membahayakan manfaat. Jadi tangan kita kalau kena air langsung nggak berfungsi, misalkan jadi kaku terus atau nggak ngerasa apa-apa, bahaya. Itu manfaat fungsi dari badan kita nggak lagi berfungsi kalau kena air, membahayakan fungsi dari badan kita. Atau misalkan ya sama kayak tadi, kita punya kelainannya, kalau kena air misalkan penyakit kelainan yang kena air berbahaya, nah itu boleh kita biarpun ada air kita bertayamum. Atau juga kita nih sebenarnya ada air, misalkan kita dalam berpergian, air ada, cuman air itu kalau kita ngambil air itu bisa menyebabkan nyawa kita juga terancam. Misalkan kita pergi ke tengah hutan, di tengah hutan, atau kita lagi camping atau kemana, tiba-tiba waktu sholat nggak ada air, ada satu-satunya air ada sebenarnya, cuman air itu ada di sumur di hutan itu, kita sih ada di sana kelihatan ada air, cuman di situ ada binatang buas, ditongkrongin harimau misalkan. Kita sebagai orang Islam itu jangan karena beragama, kalau mau sholat kita memaksakan diri, ketahuan ada air cuma di situ, tapi di situ ditongkrongin singa atau harimau, kita nekat hanya gara-gara pengen wudhu, sumur yang ditungguin harimau kita samperin, saya mau sholat mau wudhu, padahal resikonya udah jelas tuh kan, kalau kita deket jadi santapan harimau. Itu juga boleh, kita nggak usah memaksakan, tayamum saja kalau begitu. Atau kita perang nih, dalam posisi perang, tentara membahayakan nyawa kita perang di medan tempur, rebutan, namanya perang kan rebutan air, rebutan makanan, itu persediaan itu kan penting. Di situ ketahuan ada air, ada sumur, tapi sumur itu ada musuhnya. Kita namanya orang nggak berilmu, misalkan semangat beragamanya tinggi, ketahuan ada musuhnya, sumur dijagain musuh, kita gara-gara mau sholat mau wudhu maksain datang ke sumur itu, ya kita namanya
setor nyawa. Nah itu enggak perlu begitu. Jadi agama juga ada toleransinya ya. Kita boleh dalam keadaan seperti itu bertayamum. Jadi nggak perlu maksain. Udah tahu gitu, lawan ada musuh kita samperin, kita nyari mati namanya, konyol namanya. Gara-gara hanya ingin karena sholat mau wudhu, itu nggak apa-apa. Jadi di situ disebutkan apa namanya, atau kita nih pergi, atau kita nih, mohon maaf, petugas nih, misalkan satpam, panas, mohon maaf ya, misalkan dalam posisi yang sangat kepepet, lagi musim maling gitu ya, misalkan musim maling, keadaan lagi sulit, musim maling banyak, ini satpam posisi penting, ini kalau meleng dikit yang dijaga suruh jaga harta benda orang atau harta benda sendiri, meleng dikit hilang, dicuri orang, ini boleh tayamum dalam menurut kitab ini. Apa? Karena ya itu agama itu diturunkan kan untuk hifdzun nasl, hifdzul mal, hifdzuddin, nyawa kita itu agama itu, syariat itu diturunkan pertama tujuan apa? Melindungi diri kita, melindungi anak keturunan kita, melindungi harta kita. Jadi kita dalam posisi seperti itu, dalam posisi yang bilang itu, biarkan ada air, kita harus air pintunya ke sana, tapi kita tinggal di sini, yang kita jaga diambil orang, berisiko. Nah itu boleh kita tayamum kalau menurut kitab ini. Jadi agama selalu begitu memberikan apa namanya. Atau kita nih ada air di sana, kita di sini, tapi kalau kita tinggal barang kita, misalnya kita dalam perniagaan orang-orang zaman dulu itu, misalkan orang zaman Arab itu kan hidupnya berniaga. Nah, dan di sana juga air susah kan, ketika ada air hanya itu satu-satunya, ditinggal meleng dikit nanti hartanya ini dirampas oleh orang lain, ya bahaya. Pokoknya yang terkait dengan jiwa, keamanan harta dalam posisi yang darurat itu kita boleh tidak berwudu demi menjaga itu, kita bisa mencari aman, kita bisa dengan tayamum. Jadi itu enggak kaku. Kalau jadi tayamum enggak mesti kalau enggak ada air doang. Dalam posisi kita terancam jiwanya, terancam harta benda kita, udah jelas-jelas terancam, itu kita boleh bertayamum. Jadi wa ta'adzur istimalihi. Jadi kita udzur awa iwazuhu ba'da talabi. Tadi sudah disebutkan. Atau air itu setelah dicari ada, tapi air itu sangat dibutuhkan untuk keperluan yang lain. Kayak tadi disebutkan, air tinggal dikit, ketemunya dapatnya dikit, hanya cukup untuk minum. Kita mau pakai maksain diri untuk wudhu, untuk mandi besar, ya kita kehausan bisa mati malah. Ada air cuma segitu-gitunya, nah, itu bisa kita pakai untuk tayamum. Jadi biarpun ada air kita boleh bertayamum. Terus yang selanjutnya, yang kelima apa? Watturabu tahiru. Yang boleh dipergunakan untuk tayamum itu debunya harus debu yang suci. Nah, debu yang suci. Jadi alladzi lau gubar, yang debu itu ada serbuk-serbuknya, serbuk halusnya. Nah, jadi fa in khalatahu jisun aw ramalun lam yujzi. Ini kalau menurut Imam Nawawi dari satu kaulnya itu nggak boleh, tapi nanti di dalam kitabnya ini ya Syarhul Muhadzab dia menyatakan nggak boleh, dan ini diikuti oleh Imam Abu Sulja. Tapi dalam kitabnya yang lain Imam Nawawi dalam Ar-Raudhah dan Fatawa membolehkan. Jadi nggak boleh debu itu bercampur dengan gamping atau pasir. Ada debu tapi ada campuran, itu kecampur, itu nggak boleh jadikan alat tayamum. Tapi di kitab yang lain boleh sih, apalagi kalau dalam keadaan mendesak ya. Tapi itu dalam kitab yang lain, dalam Ar-Raudhah dan Fatawi, jawazza dzalika wa yasiu tayammum aidan fi ramil wal gubar. Jadi boleh di kitab yang lain itu boleh. Nah, terus juga yang tidak boleh terkait dengan debu, syarat pertama keempat lima kan harus debu yang suci. Maka yang tidak debu, misalkan kapur, yang jelas-jelas kapur itu nggak boleh. Atau semen kan kayak debu tuh, semen, ya kan, lembut, gubar itu kan ada dia kayak serbu halus. Tapi semen tuh nggak boleh dalam kitab ini. Mentang-mentang ini nanti tayamumnya pakai semen, ya kan, itu nggak boleh. Pakai kapur, siapa lagi semacam gitu. Tinggal kena air enak tadi ya. Kayak bedakan luluran. Jadi nggak boleh semen itu kalau dalam kitab ini, nggak boleh. Jadi terus juga amat turab yang mustakmal. Artinya apa? Debu yang sudah dipakai, tadi kita udah pakai tayamum dengan debu itu.
kita pakai di situ lagi posisi tangan kita, mau itu nggak boleh juga, mustakmal itu. At-turabul mustakmal fala yasihu, nggak boleh. Debu yang sudah kita pakai dalam bahasa fikihnya mustakmal nggak boleh kita pakai lagi. Nah, harus pindah. Kalau debu itu tadi sebelah sini ya kita sebelah sininya, kita sebelah sininya. Kalau tembok tadi sebelah sono, kita sampingnya. Jangan di yang posisi sama persis. Karena kalau sama persis itu ya kita udah pakai debunya, yang kita udah pakai tadinya. Jadi pindah aja, pindah ke. Oh tadi ini syarat-syaratnya yang 5 ini. Jadi yang pertama syaratnya tadi sudah disebutkan, adanya halangan telah masuk waktu sholat, terus udah mencari nggak ketemu, ada alasan tertentu tidak menggunakan air, dan debunya harus suci. Kita percepat dikit ya karena waktunya nih itu udah jam 8 lewat. Sekarang fardu-fardunya tayamum. Wa faraiduhu, dan adapun fardu-fardunya tayamum, arba'atu asya'a, itu ada 4 hal. Yang pertama yaitu an-niyatu, yaitu niat. Itu niatnya di situ di bawah ada ya, di apa namanya, di yang paling bawah di print out itu ya, ada print out. Nawaitu istighfari sholati fardholillahi ta'ala. Nawaitu tayamuma, itu ada tayamum untuk dibolehkannya sholat fardu karena Allah Ta'ala. Nah sekarang kapan itu kita baca niatnya, itu kapan? Kalau wudhu kan niat pertamanya adalah ketika kita pas membasuh muka, kita sambil berniat dalam hati, nawaitul wudhu'a lirafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Nah kalau tayamum itu niatnya kapan? Nah kalau dalam tayamum ini disebutkan di dalam ini, wajibu qarnun niyati tayammum binaqlit turab lil wajhi. Jadi pas niatnya itu ketika kita habis menepukkan tangan plek ke debu, pas kita memindahkan tangan, ini kita mulai niat nih. Kita memindahkan tangan ini, ngangkat tangan, kita mau arahkan ke wajah. Ini kita sudah berniat melakukan tayamum tadi, nawaitu tayammul istibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Ini udah kita niat sampai kita mengusap wajah kita sebagian. Tangan kita ini sudah ketemu dengan wajah kita. Nah, ini harus dipertahankan ya sampai di situ. Mulai dari ngangkat ini sampai nyentuh wajah kita. Harus dipertahankan niatnya itu dalam hati sampai ke situ. Nah, terus begini diperhatikan. Ini sekalian tata caranya. Tata cara tayamum, nanti kan rukunnya ada 4, terus dibaca dulu deh ya, rukunnya 4 nanti dijelaskan. Jadi yang pertama niatnya itu dari kita pas tangan di ini ke debu, diangkat tangan sampai kita mengusap wajah kita. Pas kita angkat tangan, mulai kita angkat, kita pindahkan ke arah wajah, ini kita mulai, saya berniat tayamum sebagai cara diperbolehkannya sholat karena fardu karena Allah Ta'ala dalam hati, sampai kita mengusap wajah, ngusap wajah kita. Terus wa maskul wajhi wa maskul yadaini mal firqani. Terus rukun yang selanjutnya adalah kita mengusap wajah dan kedua tangan sampai sebatas siku, dan yang terakhir nanti yang keempat adalah tartib. Nah, tata caranya bagaimana tayamum diperhatikan. Jadi setelah kita niat tadi debu, jadi tayamum itu 2 kali pukulan. Ya, 2 kali pukulan. Yang pertama kedua tangan kita taruh di debu, plek. Terus diingat, tangan yang kiri ditaruh di punggung tangan kanan. Nih, ya, diperhatiin di punggung tangan kanan, tangan kiri yang dipakai ya. Terus ditarik, seret ke bawah sampai siku, naik ke atas. Nah, ditarik begini, jangan kena ini sampai ke pergelangan gini. Jadi pas ini begini, ini jangan. Mengapa? Ini ntar kan untuk yang sebelah. Jadi sampai ke pergelangan, diulangi dari sini, seret, ditarik ke bawah sampai siku, pindah ke atas, seret, sini, gini. Nah, ya. Terus ganti dibalik, yang tangan kiri, tangan kanan. Tadi kan belum, ini masih belum kepake. Sama, dari punggung tangan gini, seret. Nah, terus ini jempol baru gitu gini. Nah, jadi kalau ini sunahnya begitu. Nah, jadi diulangi.
dari tangan ujungnya, jarinya punggung tangan. Ya, kita tarik seret sampai ke sini siku. Lebih dikit lah. Jangan di atas siku, puter seret ke depan sampai pergelangan. Jangan ini masuk ke sini, jangan. Ini buat persediaan nanti yang sebelah sini. Sampai sini, nah. Baru yang ini. Puter ke atas begini baru gini. Ya. Bisa dipahami? Bisa terjadi ya. Jadi tayamum gitu. Terus kalau ini hanya kesudahan pas mukul yang pertama, kalau untuk yang wajah, pukulan pertama tangannya dirapetin. Pas mukul debu yang pertama. Untuk wajah, tadi pertama wajah dulu ya. Wajah itu dari atas, disunahkan dari atas ke bawah begini. Meskipun dari bawah gini juga boleh, tapi sunnahnya itu dari min a'lal wajhi. Nah, gini. Jadi yang pertama tadi plek, wajah dari jidat, muter gini. Terus yang kedua lagi plek. Tapi yang untuk wajah pertama pleknya tangannya dirapetin. Sunnahnya. Mukul yang pertama tangan dirapetin. Ya B. Gini plek, tangan dirapetin. Baru tadi gini. Terus yang kedua untuk tangan di jari-jari tangannya direnggangin. Nah, untuk yang kedua untuk yang tangan tadi. Nah, jadi yang pertama plek untuk wajah dirapetin. Terus yang kedua untuk tangan direnggangin pas mukul debunya. Ya, terus kalau untuknya apa? Kalau tayamumnya itu kalau zaman dulu kan cari debunya gitu. Kalau orang kita ustaz kiai-kiai dulu jelasin kan gitu, ngayak debu untuk tayamum. Kalau zaman sekarang kan apa praktis ya. Karena hukum juga pernah Nabi juga pernah mempraktekkan ya. Jadi termasuk dikiaskan dengan hadis Nabi yang ini kan kayak kalau kita lagi umroh itu tayamum di dinding pesawat, karena Nabi pernah ketika Nabi itu pernah di Bani Najjar itu beliau menggunakan sarana tembok untuk tayamum. Jadi itu kemudian dikiaskan dengan itu karena hadis Nabi tentang itu ada memang. Jadi ketika beliau waktu itu ada itu. Jadi cerita dari kisah dari Ibnu Abbas malah menyatakan. Jadi Ibnu Abbas suatu ketika kan beliau berpergian tuh bersama dengan Abdullah bin Yasar bersama yang juga bekas budaknya Maimunah istri Nabi itu berpergian ke tempatnya si Abu Juhaim bin Al-Haris As-Sumai Al-Ansari di Madinah ini. Nah, kemudian pas Nabi sampai di tempat itu, kemudian datangnya dari arah sumur Jamal gitu. Nabi saat itu menghadap ke tembok. Nah, pas menghadap ke tembok itu ada laki-laki yang datang menyampaikan salam kepada Nabi, tapi Nabi ternyata nggak menjawab. Mengapa? Karena Nabi ternyata menghadap ke tembok itu beliau bertayamum dengan menggunakan temboknya tadi, temboknya kaum Bani Najjar itu. Jadi menggunakan tembok ini untuk bertayamum, bukan debu yang ada di ini. Maka kemudian dikiaskan dengan ini, kemudian orang boleh itu tayamum. Karena yang terpenting dalam tayamum kan gubar. Sementara di kita itu gubar itu ada di mana-mana. Kita perhatiin aja rumah kita itu. Nggak kita sapuin sehari aja, biarpun di dalam ada nggak itu di kaca-kaca debu. Nah itu gubarnya itu. Nah, yang debu-debu halus gitu. Nah itu makanya itu udah cukup, itu udah boleh. Nah kalau menurut para ulama yang tidak mengiaskan dengan ini, makanya itu boleh. Jadi makanya tayamum dengan dinding pesawat juga boleh. Jadi itu tadi tata caranya tayamum seperti itu. Ada yang bisa dipahami kan ya itu ya, tata tayamum jelas ya. Kita lanjutkan dikit nanti baru nanti tanya jawab. Terus tadi yang itu terkait dengan fardu-fardunya tayamum. Terus sunah-sunahnya tayamum ada apa aja? Ada 3 sunahnya tayamum. Nah, tadi yang pertama adalah wa sunanuhu salah satu asya. Yang pertama atasmiyah membaca bismillah. Yang kedua kita percepat takdimul yumna alal yusra, mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Kemudian juga wal mualah, dilakukan secara berturut-turut. Terus yang terakhir kita cepat, hal-hal yang membatalkan tayamum. Jadi yang membatalkan tayamum itu apa aja? Walladzi yubtilu tayamum salah satu asya. Hal yang membatalkan tayamum itu ada 3. Yang pertama ahaduha ma'abtalal wudu'a. Semua hal yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum secara otomatis. Kemarin yang membatalkan wudu ada 5 dulu itu disebutkan.
membatalkan wudhu. Dulu pertama keluarnya ma kharaja minas sabilain, keluarnya sesuatu dari dua jalan, depan belakang. Mau angin, mau air, mau apa, pokoknya kalau ada yang keluar dari dua jalan itu, mau kelereng yang keluar, mau apa, kemarin disebutkan tuh, mau bendanya itu normal seperti pipis, atau ada cincin keluar dari situ, duit logam keluar dari situ, ketelan namanya itu, tetap pokoknya keluar dari dua jalan depan belakang, itu otomatis batal wudhu, berarti batal juga tayamum. Kemarin juga batal tayamum termasuk dalam membatalkan wudhu posisi duduk yang tidak mutamakin, tidak tegak lurus, gak lurus pantat kita kemarin, miring-miring, nah itu sandaran, nah itu kemarin kan membatalkan. Nah itu tidur dalam posisi seperti itu yang tidak mutamakin membatalkan wudhu, berarti juga membatalkan tayamum. Hilangnya akal, kita mohon maaf punya penyakit epilepsi, kambuh, nah batal kita karena hilang akal, zaulul akli, baik hilang akalnya tadi bisa karin au marodin, sama mabuk juga sama. Mau ke musola mabuk dulu tak minum dulu, pas sampai musolanya udah pas wudhu teler, gak sadar, hilang kesadaran. Nah itu juga membatalkan. Terus itu memegang kemaluan kita batal juga dengan telapak bagian dalam, kalau dengan punggung enggak. Nah, kemarin begitu kan, ya itu membatalkan tayamum. Jadi semua hal yang membatalkan wudhu itu membatalkan tayamum. Terus yang kedua yang membatalkan tayamum juga ru'yatul ma fi ghairi waktu sholat, yaitu melihat air di luar waktu sholat. Membatalkan tayamum, misalkan nih kita udah tayamum mau sholat isya, gak taunya pas mau ini ada air, hujan turun, udah musim kemarau nih, kita udah nggak ada air, memutuskan tayamum aja, pas mau sholat ada hujan turun, ada air, ya itu kita tayamumnya otomatis batal. Masalah baru muncul ketika nih kita nih udah selesai nih, habis kita tayamum sholat udah selesai, nggak taunya pas habis sholat persis hujan. Nah gimana itu? Diulangin apa enggak itu sholatnya? Tayamum, sholat wudhu, sholat atau enggak usah? Tayamum yang tadi udah, yang penting kan udah selesai semua prosesnya. Nah itu kayak gitu gimana? Nah itu para ulama di sini berbeda pendapat. Berbeda pendapatnya apa? Karena berdasarkan hadis Nabi pernah kejadian kayak gitu. Ada dua orang sahabat, pas keduanya itu riwayat hadis dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudr. Yang ini kemudian menjadi pemikiran para ulama mengambil ini kayak madzhab Hanafi, Maliki, Hambali itu berdasarkan ini, karena emang ini tidak perlu diulang karena hadis ini Nabi membenarkan dua-duanya. Jadi pernah kejadian waktu itu ada dua orang yang sedang bepergian, nah kemudian tiba waktu sholat, nggak ada air waktu itu. Kedua orang ini kemudian tayamum dua-duanya, sholat, selesai tayamum, sholat, selesai, kemudian ada air. Pas habis sholat waktu masih ada, misalkan kita sholat habis sholat duhur jam 12, lepas dikit, jam 2 atau jam ini waktu sholat duhurnya makanya masih ada, ada hujan misalkan. Apakah sholat yang tadi kita pakai tayamum tidak berlaku, kita harus sholat lagi dengan wudhu? Nah itu pernah kejadian Nabi waktu itu dua orang yang begitu. Kemudian dua orang ini mengambil istihad sendiri-sendiri. Yang satu sholat, diulangi sholatnya, wudhu lagi, ada air kok saya wudhu, sholat. Nah dia wudhu. Yang satu enggak, saya kan sholatnya udah selesai tadi, biarpun ada air kan saya tadi sholatnya udah kelar, ngapain saya ulangi lagi, ya gitu kan. Kemudian apa kata Nabi? Fa'adaha ahaduma sholat wal wudhu walam tu'id al-akhir summa ataya Rasulullah. Kemudian dua orang ini yang tadi yang mengulangi enggak datang kepada Nabi, istilahnya mengadukan mana nih yang benar antara saya dengan dia ya Rasul. Tadi saya pergi sama teman saya ini habis sholat pakai tayamum, kemudian setelah sholat kok airnya air ada. Nah kemudian saya mengulangi dengan wudhu, teman saya nggak mengulangi dengan wudhu. Akhirnya kata Nabi apa? Kata Nabi, untuk orang yang mengulangi lagi, untuk orang pertama, untuk orang yang tidak mengulangi sholat, artinya ya udah sah. Tadi kan saya udah sholat pakai tayamum, ya biarpun ada air kan udah selesai, saya sholatnya nggak perlu diulang. Nabi berkata apa? Untuk orang yang nggak mengulangi, dia berkata, Rasulullah berkata, asabtar sunnata,
wa jaza'atka sholatuka. Engkau sudah mengambil sunnah yang benar, engkau mengambil keputusan sesuai sunnahku yang benar, sudah cukup sholatmu. Jadi enggak kamu ulangi, enggak apa-apa. Jadi ini yang kemudian dijadikan ulama berbeda pendapat, ada yang harus diulangi, ada yang enggak. Terus yang kepada orang yang mengulangi dengan wudhu lagi kemudian sholat lagi, Nabi berkata apa? Lakal ajru marrataini, untukmu pahala 2 kali. Nah, 2 kali mengerjakan sholat, jadi gede utamanya. Kalau memang waktunya masih ada, kalau menurut ini. Tapi kalau kita dalam posisi yang normal ya begini, tapi yang nggak normal ya misalkan merepotkan, tapi udah cukup. Ya kan, misalkan kita kerja, misalkan tadi pas waktu istirahat kita repot, ada apa, nggak ada air, mau keadaan susah, giliran ini udah masuk jam itu jam kerja, nah kan repot. Nah itu udah boleh. Jadi tergantung kita memilih yang mana. Kalau waktunya memang masih ada, jadi pas kita habis sholat pakai tayamum, kalau kemudian pas waktunya masih ada, tiba-tiba ada air, ya gitu aja, kita mantapnya ambil yang mana terserah kita ulangi, boleh dapat 2 pahala. Lakal ajru marrataini, kita nggak ulangi, ajza'atka, cukup, udah cukup, ajza'atka sholatuka, sudah cukup sholatmu, nggak usah diulangi, itu kata Nabi. Jadi ini ketentuan tentang tayamum. Tadi yang ketentuan yang terakhir ini kita sebutkan tadi, diingat-ingat, tayamum hanya 1 kali untuk sholat fardu. Kalau mau sholat fardu berikutnya harus tayamum lagi. Tapi kalau sholat fardu sama sholat sunnah nggak apa. Tapi kalau sholat wajib 1 kali tayamum hanya untuk 1 sholat wajib. Ini bedanya. Kalau wudhu kan untuk asal kita nggak batal, misalnya untuk berkali-kali. Tapi kalau tayamum hanya khusus untuk 1 kali sholat fardu. Jadi ini waktunya sudah, ini barangkali ada mau ditanyakan. Nah, enggak. Wih, banyak banget. Borongan. Ya, misalkan lagi di perjalanan di kereta, kalau kereta kan ada toilet ya, toilet ada airnya. Tapi khawatir kalau pas wudhu itu karena goncangan, pleset najis, apakah bisa bertayamum? Terus yang kedua, apakah bisa bertayamum untuk sholat jamak? Terus yang ketiga, pada saat perjalanan tiba dan waktu sholat itu lebih afdolnya kita bertayamum atau nanti menundanya untuk jamak di tujuan akhir? Ya, yang pertama tadi goncangan takut kena najis. Itu di sholat kita tanya dulu, sholat di kereta bisa nggak? Ada kereta yang dia menyediakan. Oh ada, ya alhamdulillah. Berarti saya kan nggak pernah naik kereta, pun saya tanya dulu. Saya nggak pernah naik kereta. Itu ketika nyalil ikhtiyat, karena najis, nggak ada ini, nanti malah meragukan dalam posisi, apalagi kita ini sebenarnya dalam banyak segini di sini disebutkan pertama tadi limarodin dan bisafarin, itu termasuk yang bisa diperbolehkan untuk bertayamum. Cuma masalahnya di sini nggak ada batasan, nggak dijelaskan secara tegas di sini apakah safar di sini yang sudah safar dalam arti musafir yang secara mutlak sudah 84 km itu, atau semua perjalanan kita boleh, apalagi dalam kondisi darurat gitu. Nah itu wallahu a'lam ya, kita nanti bisa diperdebatkan lagi. Tapi kalau secara untuk kehati-hatian, daripada nanti kita nggak punya ini takut kena najis, karena memungkinkan sekali kemungkinan besar akan kena najis ya, dipastikan karena kemungkinan besar justru akan kena najis, kita nggak apa-apa kalau pakai tayamum. Kalau kemungkinan sudah membuat kemungkinan besar itu ya, karena nggak ada alternatif lain ya nggak apa-apa. Karena salah satu tayamum tadi kan gitu, ada ta'adzur istimalu baik bisafarin atau marondin. Terus yang kedua tadi jamak. Termasuk kita berarti kalau udah jamak otomatis safarnya jauh dong. Ya kan, kalau kita jamak sama qashar itu kan safarnya berarti udah jauh. Termasuk daripada udzur kita boleh bertayamum tadi sebutkan di awal adalah bimarodin atau safarin. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalau kita safar itu boleh kita bertayamum. Tadi dengan pendapat mengacu pada kitab ini boleh. Jadi menurut Imam Abu Suja boleh bisafarin atau marodin, itu yang bukan tayamum yang boleh kita lakukan tanpa sebab harus mencari air dulu, itu ada 2, sakit sama
bepergian. Itu boleh. Mengapa? Karena bepergian itu dalam konteks itu biasanya dikaitkan dengan masyaqah. Tapi padahal sebenarnya beda. Kalau kita berpergian malah kena air malah seger. Ya tapi kalau kita merepotkan boleh kita bertayamum. Tapi kita ini sekedar boleh ya artinya ya. Kalau kita mau berwudu apa nggak boleh? Ya boleh. Nah, maksudnya kayak sama kayak gini analoginya. Kita sholat nih. Kita sholat yang paling sering salah pemahaman gini. Sholat Jumat. Sholat Jumat sama kayak kita qashar sholat itu dalam bahasa kitabnya yajuz jaizun. Seandainya kita sholat penuh boleh nggak pas kita musafir? Boleh. Jadi qashar itu hanya pilihan rukhsah yang diberikan oleh Allah yang kita ambil itu lebih bagus. Tapi kalau kita sholat secara sempurna boleh nggak kita berpergian? Boleh. Itu yang perlu dipahami. Jadi jangan ini nanti kalau saya musafir sholatnya harus qashar harus jamaah, itu enggak. Itu sekedar boleh, tapi lebih bagus kita ambil. Karena kalau kita kasih hadiah oleh Allah, kita ambil hadiahnya atau Allah seneng banget. Nah, itu hadisnya begitu, rukhsatun. Jika kita ambil dari Allah bagus, Allah senang. Jadi sekedar boleh, itu rukhsah dari Allah, kita ambil, kita nyenengin yang ngasih, kita dikasih hadiah, kita ambil ya. Yang ngasih hadiah kan seneng. Nah seperti itu. Jadi itu boleh, tapi seandainya kita sholat sempurna juga boleh. Sama kayak tadi kita berpergian, nah kita pakai tayamum boleh, nggak pakai tayamum ya boleh. Nah gitu. Jadi jangan diasumsikan ini wajib gitu ya. Kalau kita musafir harus qashar, harus jamak, itu bukan. Itu boleh karena Allah itu Rahman Rahim, dikasihlah kemurahan kita oleh Allah. Kita rahmat musafir ya boleh qashar, boleh jamak, boleh ini. Dan kita sama tayamum juga gitu. Ada dalam kondisi yang tidak mungkin merepotkan. Ya, kalau utama ya sempurna ya ini. Jadi analogian itu yang kedua. Ya Mas, terus yang terakhir apa tadi? Lebih afdalnya sholat dengan tayamum atau nanti jamak di akhir tujuan. Oh, sholat dengan tayamum jamak di akhir tujuan maksudnya? Kalau misalkan kita sudah masuk tetapi kita nggak ketemu air, lebih baik sholat di perjalanan atau nanti di jamak pada saat isya. Isyanya masih di perjalanan atau? Udah sampai tujuan. Udah sampai tujuan apa di rumah? Ya katakan di itu ada masjid atau musola ya. Oh ya. Nah, itu jadi namanya itu alternatif. Kita jamak itu kan juga tadi pilihan. Kita mau ambil jamak qashar, mau kita pakai itu ya tergantung kita, boleh. Jadi jamak qashar itu sama seperti ini. Kayak kita jamak juga dikasih dua alternatif. Jamak takdim sama jamak takhir. Kita yang mungkin yang enak mana aja yang membuat kita nyaman, kita ambil. Mau jamak takdim boleh, kita tarik ke situ, yang isya kita tarik ke maghrib, yang asar kita tarik ke zuhur, atau kita takhir. Jadi mau cara wudhunya wudhu sempurna tayamum ya boleh aja, terserah. Jadi kita ini aja lah, kita ambil yang memungkinkan, yang membuat kita mungkin, itu nggak masalah. Jadi itu yang perlu dipahami. Jamak terus qashar itu bagian dari rukhsah, nggak harus. Tayamum kalau memungkinkan, biarpun kita dalam keadaan safar ya, biasanya kalau kena air malah seger kita, ya kita ambil yang sempurna aja, biarpun itu boleh. Jadi begitu ya. Ada lagi mau ditanyakan? Ya. Yang umumnya tadi, kalau di kereta kan biasanya sholatnya nggak sempurna. Ya. Duduk ya. Itu sampai itu kita harus menggunakan sholat lagi di kodok lagi. Ya, jadi kalau dalam konsep karena kondisi yang nggak memungkinkan itu, kalau dalam pendapat Imam Nawawi ada namanya sholat lihurmatil wakti. Ada itu. Jadi kita kerjakan semampu dulu kita, memang semampu kita seperti itu. Waktu sholat itu tiba, nggak memungkinkan kalau di dalam bukan kita sholat sebisanya. Tapi nanti kalau nyampe rumah misalkan isya maghrib kehilangan, kita ulangi lebih sempurna bagus. Tapi posisinya berarti yang maghrib menjadi qadha. Kita sampai rumah waktu isya, kita isya ada, maghribnya menjadi qadha. Tapi kalau pas waktu sholatnya itu, nah itu boleh kita sholat, tapi itu lihurmatil waktu aja, karena kita mengingat waktu sholat bahwa kita emang waktu itu waktu sholatnya sudah tiba. Jadi ada dalam posisi seperti itu. Jadi kalau ini wajib tetap di qadha kalau menurut Imam Nawawi. Tapi untuk sholat lihurmatil waktu tetap kita lakukan semampu kita. Jadi itu. Ada lagi? Yang mungkin perlu diulangi itu ketika sholatnya tidak sempurna. Yang tidak sempurna itu mungkin karena itu
Karena dalam proses perjalanan misalkan di kereta, mungkin nggak kita sholat secara sempurna di kereta? Kecuali kalau yang tadi kan memang gerbong itu ada yang memang Ya, dipersiapkan itu. disiapkan, jadi memang bisa berdiri, sholat dengan sempurna. Ah, Hanya saja terkadang memang untuk mengarahkan kiblatnya itu yang perlu diatur di awalnya. nah itu yang masalahnya. Jadi sholat itu, ini ada hadisnya ya. Ketika sholat itu tapi memang prakteknya susah. Al-Qurannya kan fa'aina tawalau fasama wajhullah. Tapi itu banyak diartikan juga oleh para ulama itu berbeda-beda situ. Karena ada hadis Nabi yang lain menyatakan Nabi pernah tuh dalam perjalanan. Jadi boleh menghadap sholat kemana aja itu terkait dengan sholat sunnah. Karena Nabi pernah melakukan itu. Jadi ketika Nabi dalam perjalanan, beliau tetap di atas kendaraannya, sholat menghadap kemana aja. Tapi itu sholat sunnah. Tapi ketika sholat wajib, Nabi turun untuk memastikan. Tapi kalau di kereta kan nggak mungkin. Mau turun, memastikan arah kan susah. Arahnya kereta tuh belok kemana, bener nggak nih arah? Yang penting pertama kita udah yakin itu arah kiblat. Itu yang penting yang pertama. Kalau memang itu kita di kereta, yang penting kita udah arah kiblat. Nanti masalah ketika kereta itu jalan mutar-mutar arahnya nggak kiblat lagi, bukan masalah. Yang penting pertamanya kita sudah arah kiblat. Tapi karena apa? Karena kalau sholat wajib itu kita nggak boleh menghadap kemana aja, harus ke. Karena Nabi itu hadisnya itu masalah yang menjadi perdebatan pendapat para ulama itu. Karena ketika hadis Nabi ketika mau sholat wajib turun dari kendaraan, beliau memastikan kiblat. Tapi kalau pada sholat sunnah boleh kemana aja, penting kita kendaraan arah kemana udah langsung boleh kalau sholat sunnah. Tapi kalau wajib ya begitu, Nabi pernah kalau sholat wajib dia tadi turun. Makanya yang penting kalau sholat wajib pas awal kita yakini itu arah kiblat. Nah, biasanya juga itu kan ada nggak di kereta adat dikasih arah gitu, petunjuk arah. Kalau mau sholat maksudnya kereta yang ada tempat musolanya. Kalau kereta agak susah untuk nyari kiblat kan biasanya dia kan Iya. batas ya orangnya. Langsung bisanya ke depan gitu. Nah, ya udah biasanya kan dia juga udah ngasih arah ke depan ke sana gitu kan. Tapi ya kita yakin kita sih arah kiblat. Kalau ada punya jam yang ada itu sebenarnya enak. Kompas itu bisa. Kalau saya sih yakin aja kalau tadi dari Semarang ke Jakarta itu Ngadep keretanya ya. Nah, dari Semarang ke Jakarta kan arah barat berarti kan keretanya, dari arah timur ke barat kan, dari Semarang ke Jakarta. Lah ya yang penting kita pas kalau sholat wajib yakin kalau memang kereta itu ada tempat yang khusus, ya kita yakin itu yang pertama arah kiblat. Nanti masalah dia geser-geser, yang penting kita pas takbir pertama itu menghadap pertama ketika kita memulai itu kan karena menghadap kiblat itu rukun ya karena harus itu aja yang penting bisa di ini ya. Ada lagi? Ya, monggo. Ya ini orang sakit nih. Anggaplah tidak bisa kena air. Kita boleh mentayamumkan orang. Nah ini mentayamumkan orang itu saya belum ketemu ini ya, mentayam kamu puntuin orang tadi udah meninggal. Kalau dia masih hidup ya harus dia sendiri semampunya ya, semampunya. Jadi semampunya saja. Tapi saya belum pernah ketemu. Tapi nanti saya cariin. Saya belum pernah ketemu orang yang masih hidup ditayamumkan. Karena kan namanya ditayamumkan di wudhuan itu dimandikan itu memang untuk orang yang sudah meninggal. Jadi kalau ya kecuali orang ya ini baru masalah. Sakitnya memang dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa gerak. Nah ini baru mungkin sangat mungkin terjadi. Boleh nggak diwudhukan, ditayamkan? Boleh nggak Tat? Kira-kira Tat? Nanti dicari. Tapi ini benar, ini memungkinkan. Saya baru terpikir juga ketika orang misalkan kayak di rumah sakit, dia sudah nggak bisa gerak apa-apa. Tapi mata dan akal masih normal, tapi dia karena penyakit misalkan stroke atau apa nggak bisa bergerak, sementara kewajiban sholat itu selama akal masih ada dia tetap kewajiban sholat. Sholat itu kalau nggak mampu berdiri ya duduk, nggak mau duduk berbaring, nggak mau, pokoknya sholat itu kewajiban nggak boleh ditinggalkan sepanjang akal ini masih normal, dia tetap kewajiban sholat. Maka sampai menggunakan isyarat mata pun sudah dianggap tetap wajib sholat biarpun itu sekedar isyarat. Nah masalahnya ketika yang begini nih, yang
wudhuin yang tayamun boleh nggak orang lain? Ini untuk jawaban sementara ya, karena kondisi yang darurat seperti itu barangkali boleh ya. Nanti dicari lagi jamaah. Untuk orang yang memang tidak mampu ya, misalkan udah nggak bisa apa-apa, tapi kesadarannya masih ada, dia masih bisa mengatakan di apa namanya masih respon kalau kita ajak bicara, tapi badannya sudah tidak bisa digerakkan, boleh nggak ditayamumkan? Nah itu jawaban sementara insya Allah boleh. Tapi nanti karena ilmu nggak boleh ngarang ya, hukum nggak boleh ngarang, nanti dibahas di pertemuan berikutnya sambil dicari apa sumbernya yang valid ya. Barangkali itu bisa dipahami ya. Mungkin kan kita memang mensucikan dia. Iya. Istilahnya masih hidup kan. Iya. Tahu ya. Apalagi kalau masih normal ya, masih bisa respon. Nah itu kan sementara dia keadaannya nggak mungkin untuk tayamum sendiri, nggak mungkin untuk wudhu sendiri. Nah ini baru masalah, masuk akal ya, nanti dicari yang ini. Tapi sementara insya Allah boleh itu. Nah, ada lagi mau ditanyakan? Kalau nggak ada kita tutup. Satu lagi. Tadi berbicara masalah sholat yang sempurna ya, itu kan nah, kalau sakit kan kadang butuh, itu butuh kodol lagi nggak? Misalnya Oh enggak. tetap nggak sempurna kan sholat? Enggak. Kalau sakit enggak. Ya, kalau tadi orang normal dalam posisi yang tadi lo hormati waktu tadi dalam kondisi dia karena keadaan. Jadi kalau orang yang sakit ya enggak, semampunya ya udah biarpun sholatnya duduk berbaring ya enggak apa-apa. Itu masalahnya jadi masalah seperti kita sampaikan sering itu. Sekarang itu kan kalau lagi di masjid-masjid kadang tren itu kan masih kuat jalan kaki kemana-mana, masih jogging kalau Sabtu Minggu masih, tapi sholatnya bawa kursi duduk. Nah itu boleh nggak itu? Sementara berdiri dalam sholat itu bagian dari rukun. Nah itu yang saya kadang agak ini tuh. Berdiri dalam sholat bagi yang mampu itu merupakan rukun sholat. Ya kecuali sakit bagian pinggangnya atau apa, itu boleh. Bahkan dalam kitab ini disebutkan pertemuan kemarin, kalau dia mampu berdirinya sebatas surat Fatihah, kalau ada orang baca setelah itu baca suratnya udah nggak sanggup, setelah Al-Fatihah kan baca surat tuh, itu boleh duduk dia. Tapi semampu dia berdiri itu kalau menurut kitab ini loh ya, kitab ini apa mazhab Syafi'i itu harus tetap berdiri dia. Saking pentingnya bahwa berdiri itu bagian rukun. Makanya ketika jadi masalah masih mampu jalan-jalan kemana-mana, tetapi sholatnya duduk. Nah itu bawa alam itu, itu yang kayak gitu. Karena kalau kita demi kehati-hatian dan ibadah ya kita ikutin yang semampu kita. Tapi jangan sampai membahayakan jiwa kita. Kalau emang yang tahu kemampuan kita kan bahaya kita kan diri kita masing-masing kan. Yang penting dalam agama itu tidak ada unsur meremehkan dan nyari yang enak-enaknya saja. Nah, namanya kita meremehkan ajaran agama, kita cari hukumnya sekedar yang enak-enak tapi untuk meremehkan ajaran agama itu yang nggak boleh ya. Itu yang nggak boleh. Jadi ini ya bisa dipahami ya. Kita tutup ya taklim kita 8:30. Nah, kita tutup. Mari kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kekurangan di sana sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.